Oke, kedatangan Belanda yang kedua kali ini di bawah pimpinan Jacob van Eyck ternyata tidak hanya menguasai atau menaklukkan Banten, tapi ternyata rombongan Belanda ini juga masuk atau berlayar sampai ke timur, sampai ke Maluku, dan akhirnya berhasillah Belanda menguasai Maluku dan mengusir bangsa Portugis dan Spanyol, ya. Jadi Portugis dan Spanyol mengakui lah kekuatan Belanda gitu untuk menguasai, dan akhirnya tidak hanya Banten tapi Belanda juga sampai ke timur, ya, ke Maluku. Nah, kemudian ini ada masa penjajahan VOC. Nah, di sini Belanda merasa perlu membentuk wadah, ya, untuk mengatasi persaingan dagang. Makanya dibentuklah VOC. Apa itu VOC? Yaitu suatu wadah yang merupakan perserikatan atau gabungan dari berbagai perusahaan niaga atau perusahaan dagang, ya, yang tersebar di 6 kota Belanda. Jadi ada perserikatan atau gabungan perusahaan dagang di 6 kota Belanda itu dijadikan satu wadah. Nah, terbentuklah VOC di Indonesia, dan terbentuknya pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Nah, di sini tujuannya itu sebagai upaya untuk memperkuat diri, yang memperkuat Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara atau bangsa lain. Nah, di sini VOC mempunyai hak istimewa atau hak oktroy, ya, namanya. Nah, di sini VOC mempunyai hak istimewa, yaitu menjadi wakil sah pemerintahan Belanda yang ada di Asia, ya. Jadi wakil Belanda di Asia itu diwakili oleh VOC. Kemudian memonopoli perdagangan. Nah, VOC juga berhak mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri, ya, itu hak istimewanya. Kemudian VOC juga berhak atau boleh memungut pajak, kemudian menjalankan kekuasaan kehakiman dan memiliki angkatan perang sendiri. Jadi ini hak istimewa, beberapa hak istimewa yang dimiliki oleh VOC. Ini bisa dilihat contoh mata uangnya, ya. Dia ada tulisannya VOC. Oke, nah di sini masa penjajahan VOC pada awal berdirinya ini dijelaskan ada 2 gubernur jenderal, ya, yang memimpin VOC di awal berdiri VOC, ya, yaitu ada Peter Booth. Nah, di sini Peter Booth ternyata ada beberapa kebijakan dan keberhasilannya, ya, membangun markas besar di Ambon. Nah, kemudian berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku, menaklukkan Pulau Timur, mengusir Spanyol dari Tidore, ya. Kemudian Peter Booth juga mendirikan kantor dagang di Banten, yang awalnya di Banten, kemudian di Jayakarta atau Jakarta, ya. Kemudian masa penjajahan VOC zaman Jan Pieterszoon, ya. Nah, di sini beberapa kebijakan dan keberhasilannya Jan Pieterszoon, yaitu memindahkan markas besar yang tadinya di Ambon pindah ke Jakarta, ya, karena memang Jakarta atau Batavia sendiri itu punya wilayah yang strategis, ya. Kemudian mengusir orang Inggris yang ada di Pulau Ran. Kemudian mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda, dan yang terakhir menerapkan kebijakan ekstirpasi. Ya, ekstirpasi sendiri itu berarti memusnahkan tanaman rempah-rempah, ya, seperti pala, cengkeh, lada dan lain-lain, itu supaya untuk mengurangi kelebihan produksi, ya. Kemudian untuk VOC sendiri selama VOC menguasai Indonesia itu ada 32 gubernur jenderal,
yang memimpin ya. Nah, ini ada dua, contohnya Peter Booth dan Jan Peterson itu di awal berdirinya, tapi masih ada 32 gubernur jenderal lagi yang memimpin VOC. Nah, kemudian tidak lama dan cukup lama malah ya, Belanda di Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 1799 VOC resmi dibubarkan ya, dan akhirnya Nusantara pun diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Nah, kenapa sih penyebabnya kok bisa bubar? Itu padahal lumayan lama ya, bahkan sampai 32 gubernur jenderal yang memimpin. Nah, di sini beberapa penyebabnya yaitu ada korupsi ya. Jadi korupsi yang sangat besar ternyata bisa membuat VOC bangkrut. Nah, kemudian biaya kepegawaian yang semakin besar. Kemudian banyak mengeluarkan dana untuk perang. Jadi di Eropa sana banyak negara-negara Eropa yang memang berkonflik. Nah, dan butuh sumber daya untuk menunjang perang tersebut ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu persaingan dagang dengan kongsi lain ya. Nah, faktor internalnya. Kemudian ada faktor eksternal, dan pada tahun 1795 nah Prancis menguasai Belanda dan mendirikan Republik Batav ya. Nah, perubahan politik yang terjadi itu ikut mempengaruhi kebijakan Belanda terhadap VOC ya. Oleh karena itu VOC dibubarkan. Jadi pada tahun 1795 Belanda berada di bawah kekuasaan dari Prancis ya. Makanya ketika Belanda dipegang sama Prancis, VOC dibubarkan karena memang tidak sesuai dengan visi misi dari Prancis sendiri. Oke, kemudian masa Daendels ya. Ketika VOC akhirnya dibubarkan pada tahun 1799, segala tanggung jawab VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda ya, dan terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pengambil alihan kekuasaan ini juga dimaksudkan agar wilayah Indonesia tetap berada dalam pengendalian Belanda ya. Tapi tetap saja walaupun dalam pengendalian Belanda, tapi sebenarnya kita juga dalam jajahan Prancis, karena pada tahun 1795 Belanda berada di bawah di bawah kuasa Prancis ya. Nah, di sini pemerintah Prancis, Raja Louis Napoleon Bonaparte itu mengirim Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Nah, untuk bertugas di Hindia Belanda atau di Nusantara ya. Tugas utamanya yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena memang di Eropa sana Prancis dan Inggris itu sedang berkonflik ya. Nah, kebijakan yang paling terkenal dari masa Daendels sendiri itu membangun jalan raya pos atau The Groot Postweg dari Anyer hingga Panarukan ya. Kalau kalian pernah dengar, Belanda pernah pekerjakan rakyat Indonesia untuk membuat jalan dari Anyer hingga Panarukan ya, dari Banten sampai ke Jawa Timur. Itu luar biasa sekali ya, dengan panjang 1100 km. Nah, ini kebijakan yang terkenalnya dari Daendels ya. Nah, jalan ini ternyata digunakan untuk mempermudah mobilitas pasukan Belanda di Jawa ya. Tapi tidak hanya mempermudah mobilitas pasukan, tapi juga mempermudah akses untuk mengirim rempah-rempah ke Belanda ya. Jadi ini menguntungkan untuk Belanda
sebenarnya untuk lebih banyak menguntungkan Belanda dan Prancis ya dibanding untuk rakyat Indonesia sendiri. Nah, kemudian setelah masa Daendels, karena dipanggil karena ada beberapa kesalahan Daendels, akhirnya Daendels dipanggil kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jan Willem Janssens ya, yang menjabat tanggal 20 Februari sampai 18 September tahun 1811. Nah, di sini ternyata pada masa Janssens pasukan Inggris itu berhasil masuk dan berhasil menyerang Pulau Jawa melalui serangan darat dan laut. Dan akhirnya Inggris berhasil gitu memaksa Janssen dan pasukan Belanda itu menyerah. Nah, akhirnya Janssen bersama pasukannya sama orang-orang Belanda akhirnya menyerah kepada Inggris di Tuntang, Jawa Tengah. Ya, daerah Tuntang. Nah, penyerahan kekuasaan ini ditandatangani dan disebut sebagai Perjanjian Tuntang sebagai tanda resmi penyerahan Hindia Belanda ke Inggris. Dan mulai saat itu Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris. Nah, kemudian masa Thomas Stamford Raffles. Nah, setelah Inggris berhasil menguasai Hindia Belanda, pemerintah Inggris di Nusantara dimulai sejak 18 September 1811 ya, dan mengirim Thomas Stamford Raffles Nusantara. Nah, di sini ada beberapa kebijakan dari Raffles sendiri ya. Yang pertama, menghapus kerja paksa dan melarang perdagangan budak. Kemudian membagi Pulau Jawa menjadi 6 keresidenan. Kemudian menghapus pajak hasil bumi, menetapkan sistem pajak sewa tanah, landran yang dilakukan per kepala. Kemudian memberi kebebasan kepada para petani untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Ya. Nah, di sini Raffles di Nusantara di Indonesia ternyata membuat buku ya mengenai The History of Java karena ketertarikannya dengan flora fauna, kemudian peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Nusantara. Akhirnya Raffles membuat buku The History of Java atau sejarah tentang Pulau Jawa. Ya, masa pemerintahan Raffles di Nusantara juga tidak lama ya, dari mulai tahun 1811 sampai tahun 1816, jadi hanya sekitar 5 tahun. Nah, kemudian setelah Inggris berkuasa di Nusantara, di Eropa ternyata Belanda berhasil lepas dari kuasa Perancis. Nah, di sini Belanda juga langsung ya ke Nusantara dan mengambil alih Nusantara, dan masuk lagi lah Belanda ke Nusantara. Nah, di sini alasan Belanda ingin menguasai Nusantara lagi karena di Eropa sedang perang ya, jadi ada kekosongan kas negara ya, dan itu memicu Belanda untuk datang lagi ke Indonesia dan mengeksploitasi atau mengambil seluruh kekayaan alam yang ada di Nusantara. Nah, disinilah mulai pelaksanaan sistem tanam paksa atau kultur stelsel ya. Nah, pelaksanaan sistem tanam paksa ini dipimpin oleh Johannes van den Bos. Ya, Bos menjadi gubernur jenderal pada tahun 1830 sampai 1833. Nah, di sini Van den Bos mengeluarkan kebijakan tanam paksa karena pemerintah Belanda pada saat itu membutuhkan uang untuk membayar hutang ya, agar terhindar dari kebangkrutan. Hutang apa sih? Hutang perang, karena di Eropa sendiri itu sedang perang ya, negara-negara yang ada di Eropa. Jadi
negara-negara Eropa juga mencari keuntungan lebih gitu di negara Asia khususnya. Itu untuk modal perang juga sebenarnya. Nah, di sini kebijakan tanam paksa dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan besar, ya, untuk menutup pengeluaran dan defisit anggaran akibat perang. Ya, jadi negara-negara di Eropa itu menjajah ya karena untuk menutupi kekosongan kas negara mereka gitu. Jadi mengambil kesempatan mengambil sumber kekayaan alam yang ada di Nusantara. Nah, sistem tanam paksa sendiri itu disebut dengan kultur stelsel, ya, yang merupakan sistem budidaya yang memaksa masyarakat Indonesia untuk menanam tanaman ekspor yang hasilnya dijual kepada Belanda. Jadi sistem tanam paksa itu namanya jadi memaksa ya rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia itu untuk menanam tanaman ekspor yang hasilnya yang nilai jualnya tinggi, ya, dan itu dijual kepada Belanda, misalkan seperti rempah-rempah, kopi, tebu, teh, tembakau, kayu manis, dan kapas, ya. Nah, kemudian sistem tanam paksa ini dimulai ketika Van den Bosch menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda atau di Nusantara. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan sistem ekonomi liberal. Nah, di sini ada beberapa undang-undang yang dikeluarkan. Ya, ada undang-undang agraria, Agrariswet, atau undang-undang gula, Suikerwet. Ya. Nah, dampak dari sistem ekonomi liberal sendiri atau dampak dari dikeluarkannya undang-undang agraria dan undang-undang gula itu eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya telah melampaui batas, ya. Jadi orang-orang Eropa, orang-orang Belanda tidak agak bodoh amat gitu kan. Jadi yang penting mereka kaya gitu. Dan tapi akhirnya dampaknya yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusianya tereksploitasi banyak gitu, bahkan telah melampaui batas. Kemudian penduduk pribumi kehilangan tanah miliknya, ya. Kemudian mereka terpaksa menjadi kuli di tanah mereka sendiri. Nah, itu dampak dari dikeluarkannya adanya sistem tanam paksa dan undang-undang agraria, undang-undang gula. Nah, di sini ada penjabarannya. Undang-undang agraria sendiri intinya menjelaskan bahwa semua tanah milik penduduk Indonesia itu adalah milik pemerintah kerajaan Belanda. Ya, makanya nggak heran tadi. Jadi masyarakat Indonesia itu dipaksa menjadi kuli di tanah mereka sendiri. Nah, di sini pemerintah Belanda itu memberi kesempatan untuk menyewa tanah milik penduduk dalam jangka waktu yang panjang. Nah, pemerintah Belanda itu memberi kesempatan untuk pengusaha asing, pengusaha swasta itu untuk menyewa tanah milik penduduk dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sewa penyewa tanah itu diatur dalam Undang-Undang Agraria tahun 1870. Sebenarnya undang-undang ini juga dimaksudkan untuk melindungi petani, ya, agar tanahnya tidak lepas gitu dari tangan mereka dan jatuh ke tangan pengusaha. Tapi ternyata hal itu enggak diperhatikan gitu oleh pemerintah Belanda. Malah jadi seolah-olah itu tanah Belanda, padahal kan punya penduduk Indonesia, ya. Tapi karena adanya undang-undang agraria sendiri, tanah yang dimiliki oleh penduduk Indonesia malah dikuasai gitu oleh orang-orang Belanda. Kemudian ini ada undang-undang gula, ya. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa tebu tidak boleh diangkut keluar Indonesia, ya. Jadi harus diproses dulu itu di Indonesia.
Nah, pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Ya, jadi di Undang-Undang Gula ini pabrik gula punya pemerintah itu boleh diambil alih oleh pengusaha swasta. Nah, pengusaha swasta juga ternyata diberikan kesempatan yang luas untuk menanamkan modalnya di Indonesia, bahkan bisa mendirikan pabrik gula yang baru. Ya, kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan politik etis. Untuk pelaksanaan politik etis bisa dicari apa itu pengertian politik etis, kemudian latar belakang adanya politik etis, kemudian siapa pelopor dari politik etis di Indonesia. Terima kasih.